Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi. Kita belajar falak itu jelimet Pak Fathul Wahid, jelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin. Saya lagi misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren kalau bilang Minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiainya Pak Fathul Wahid di Kudus, Kiai Turehan itu fanatik, itu enggak boleh orang bilang Minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam, itu enggak mau kalendernya ditulis kenaikan wafat Isa Al-Masih. Karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi Sibeh Isa. Itu di kalender Kudus kan wafatnya dalam kurung Sibeh Isa, yang menyerupai Isa. Jadi saking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu. Sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan, sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh itu yang dulu ikut buyut saya. Jadi saya ini generasi kelima, itu orang itu muammar, ditakdir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya. Cari tanggal 15, nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul, kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa, nanti kelihatan ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama. Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16. Berarti benar mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa Ahad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu. Karena agama ini milik bersama, ya, milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, itu beliau di antara kampanyenya gini, kata Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah kami ini yastawi fistifadatiha ar-rijalu wasibyan. Popularitas thariqah saya, mudahnya difahami ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah fa innal haqqa adharu min syamsi dhahirah. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya az-zahir, zat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara, kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan. Alam raya ini maujud. Maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa tidak ada kok menciptakan yang ada. Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama faham komunis, ateis, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Sehingga ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadung wujud, kadung maujudat, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus qadim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampangnya mensifati Allah az-zahir, zat yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibawayh, ahli nahwu, itu juga mengenali Allah lewat teori nahwu. Beliau bilang, Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenali. Nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu, seperti tadi menemukan bulan, itu diantaranya ditemukan kalau bulan itu enggak rata, itu ya lewat teori gambar, karena sekian jarak punya akibat sekian, punya, misalnya kita melihat gunung, kelihatannya indah, padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang enggak indah, tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru gak suka istrinya terus melihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu. Kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkelnya. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah zuruhiban tasdad hubban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang bosen lah kira-kira seperti itu. Kemudian teori-teori awam ini dikembangkan. Yang awam, jadi dulu orang menemukan matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil, itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter. Nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, terus dikalikan ya kira-kira seperti itu.
Kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi. Terus ditemukan. Makanya kita Pak Fathul Wahid yang di pesantren, yang memang serius ngaji. Itu di situ ada ilmu falak. Itu ditemukan sebelum ada teknologi. Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains, ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan, batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu tidak ada mesinnya, asal ada tekanan dia tidak jatuh. Terus dihitung, kecepatan berapa yang menjamin sesuai itu tidak jatuh. Hanya ditemukan pesawat, meskipun mau landing harus tetap banter, karena kalau tidak banter jatuh. Itu dihitung, artinya dari sains dulu, baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Nggak boleh pesawat direm, kalau direm ya jatuh karena tadi seperti batu dilempar dia nggak jatuh ya kalau masih ada tekanan. Sehingga instrumen itu ditemukan juga di bab tauhid. Saya punya kitab namanya Hasyiatut Turmusi, dikarang ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu beliau cerita, Imam Al-Amudi itu ulama top. Tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Terus ditanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar, ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga enggak, ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya enggak terima, disuudoni santrinya itu enggak terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya itu bermimpi. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi, ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting, tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Nah, saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung gitu. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit itu menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin, wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa nentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Sampai doanya panjang. Allahumma aljatu zuhri ilaika. Panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan ndak hafal dan ndak. Paling ya bismika wada'tu jambi apa? Bismika Allahumma ahyawamu. Itu sebagian ustadz bilang itu doa ngaji katanya. Ada seorang ustadz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji? Belum, tak diwarai. Bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustadz. Iya biasanya kalau ngaji tidur. Jadi doa itu, kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting. Karena di situ manusia
nggak punya nafsu, nggak punya keinginan. Sehingga yang ada itu, kata Nabi itu ada sittatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawilnya sepakat, itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf, itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya enggak ada premannya, yang soleh ya enggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pas tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif, asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu. Nah, cerita-cerita unik begini kalau tidak orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas pembalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga. Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa, saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Imam Amudi, silahkan ajari matematika. Imam Amudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya sederhana. Angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu binisbat ilal wahid nisbatun wahidah, yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajar itu dok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta ya cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari 1. Dan 1 ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat, wah keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu, malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fathul Wahid. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor, atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong jongu ya segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira, atau wali sudah wali top, namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis, karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoribah, kalimat yang mudah sekali, sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia.
dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu gak keluarga kiai, tapi mereka nggak ada yang nggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain nggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu, la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana? Bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan, terus gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qoribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats atau wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, tambah jauh. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan. Berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tambah teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%. Yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat. Itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu.